Setelah berhasil mengalahkan Lewis Hamilton di klasemen pembalap pada tahun pertamanya di Mercedes, ekspektasi yang sama tentu dibebankan kepada George Russell di musim 2023. Apalagi dengan raihan pole position dan kemenangan perdananya tahun lalu, Russell jelas digadang-gadang menjadi pesaing berat dan cikal bakal penerus Hamilton jika dia pensiun. Tapi sampai musim ini, tinggal menyisakan satu balapan saja. Semua berjalan cukup kontras ketimbang tahun debutnya bersama Mercedes. 2023 bukanlah musim yang mengesankan bagi Russell karena banyaknya nasib sial dan kesalahan-kesalahan sendiri yang dia lakukan saat balapan. Hal itu membuat raihan poinnya terpaut cukup jauh dari Lewis Hamilton dan cuma bisa duduk di posisi ke-7 klasemen dibandingkan tahun lalu di mana Russell mampu akhiri musim di posisi ke-4. Secara raihan podium, Russell juga kalah banyak di mana dia hanya meraih 1 kali podium saja sepanjang tahun ini dibandingkan dengan Hamilton yang 6 kali naik podium. Jumlah yang jelas sangat berlawanan dengan musim lalu di mana Russell bisa mendapatkan sampai 8 kali podium. Satu keunggulan atau peningkatan yang berhasil ia buat musim ini adalah kecepatannya saat kualifikasi yang jauh lebih baik. Jika tahun lalu kualifikasi merupakan kelemahan terbesarnya dari Lewis Hamilton, maka di 2023 hal tersebut bisa ia imbangi. Walaupun secara head-to-head masih kalah tipis, namun itu menunjukkan jika Russell memang punya bakat yang terpendam dari sisi kecepatan raw pace yang bagus. Mengartikan jika kemampuan Russell dalam memaksimalkan performa mobilnya cukup meningkat. Namun perbedaan signifikan dan jomplang di antara Hamilton dan Russell terjadi saat balapan. Hamilton unggul sampai 16 kali finish di depan rekan setimnya tersebut sejauh ini. Padahal balapan adalah titik terkuatnya musim lalu dan membuat Russell dijuluki sebagai Mister Konsistensi karena hasil race-nya yang cukup konstan serta stabil. Tapi di musim 2023 hal itu tidak terlihat dan terdapat banyak faktor kenapa Russell tidak bisa mengulangi catatan impresifnya musim lalu. Faktor pertama tentu nasibnya yang acap kali tidak beruntung alias apes. Seperti di GP Australia saat dia berpotensi untuk menghuni podium runner-up, tetapi mesin Mercedes-nya malah terbakar di tengah-tengah race. Kesalahan strategi Mercedes di Zandvoort yang tidak tanggap saat hujan turun juga membuat Russell kehilangan peluang untuk raih podium di sana. Atau seperti di GP Brazil, di mana Russell harus DNF karena temperatur oli yang kepanasan. Namun dari semua itu, faktor yang mungkin paling berpengaruh dan paling memperlihatkan kelemahan terbesar Russell saat ini adalah seringnya membuat kesalahan-kesalahan yang ia buat sendiri. Ada mungkin sekitar 5 balapan di mana Russell membuang poinnya secara sia-sia karena kesalahan sendiri. Dimulai dari kesalahan kecilnya saat restart safety car di GP Baku yang membuatnya kehilangan posisi dari Fernando Alonso dan Hamilton. Lalu di GP Monaco, ketika Russell kehilangan kendali mobilnya saat hujan turun dan berujung ke penalti 5 detik karena menabrak Perez saat kembali ke sirkuit. Kemudian di GP Kanada, di mana mantan pembalap Williams tersebut menabrak tembok pembatas dan berujung DNF karena masalah rem. Selanjutnya Russell mengalami insiden memilukan di lap terakhir GP Singapura yang membuyarkan podium atau bahkan kemenangan yang ada di depan mata. Sampai terakhir kemarin di Las Vegas, Russell kembali membuang kesempatannya untuk naik podium dengan insidennya dengan Max Verstappen yang berujung ke penalti 5 detik. Rentetan kesalahan tersebut sudah cukup membuat Russell kehilangan sekitar 50-60 poin musim ini yang akan sangat berharga untuk membantu Mercedes memastikan posisi kedua di konstruktor. Tetapi karena poin-poin tersebut terbuang sia-sia, Mercedes dipaksa harus berduel dengan Ferrari sampai Abu Dhabi nanti, dan keduanya cuma terpaut 4 poin saja. Padahal di atas kertas, duet pembalap yang dimiliki Mercedes ini sama kuatnya dengan pasangan pembalap dari Ferrari. Hamilton dan Russell sama-sama mempunyai nafsu yang besar untuk meraup poin sebanyak-banyaknya seperti yang mereka tunjukkan di 2022. Namun hal tersebut tidak bisa mereka ulangi dengan perbedaan rasio persentase poin Hamilton yang nyaris menyentuh 60% jika dibandingkan dengan Russell. Dan kalau melihat standar kualitas yang ada di antara mereka berdua, perbedaan persentase itu cukup besar dan signifikan. Musim ini, Russell seperti ditunjukkan tentang seperti apa kemampuan Hamilton yang sebenarnya, dan seberapa banyak dia harus belajar dari sosok pemegang 7 titel juara dunia tersebut. Manajemen balapan Hamilton adalah salah satu yang terbaik di grid dan layak disandingkan dengan Max Verstappen dan Fernando Alonso. Hamilton sangat konsisten musim ini, di mana dia meraih poin dalam 16 balapan beruntun sejak race perdana di Bahrain, sebelum akhirnya DNF di GP Qatar. Konsistensi tersebut sempat Russell miliki musim lalu, tetapi hilang begitu saja musim ini dan membuat statusnya sebagai calon tim leader di Mercedes dipertanyakan.
Masalah Russell sendiri sepertinya lebih ke mindset ketika memanajemen balapannya. Keunggulan terbesar Hamilton adalah pengalamannya dalam hal perhitungan dalam mengatur kecepatan di setiap stintnya. Hamilton tahu kapan harus push dan kapan harus konservatif dengan detail-detail kecil yang sangat krusial dalam manajemen balapannya. Pemahaman settingan mobil juga sangat berpengaruh soal mengapa Hamilton bisa lebih kencang dari Russell saat race. Hamilton selalu berpikir jika balapan adalah permainan yang panjang dan sabar serta mencari momen yang tepat adalah kunci dari kesuksesannya. Hal itulah yang belum dimiliki George Russell yang masih dalam fase belajar. Dengan performa apiknya musim lalu, itu membuat Russell ingin mendorong dirinya lebih keras lagi untuk bisa melebihi apa yang ia raih tahun kemarin. Tapi sayangnya dengan mindset dan pengalaman yang belum matang, Russell seringkali malah overpush dan membuatnya terkena berbagai masalah dengan kesalahan yang ia bikin sendiri, serta tak jarang pula juga merugikan pembalap lain. Sejak tahun lalu, Russell sudah cukup populer sebagai pembalap gerusak-gerusuk dan kalkulasi manuvernya cukup buruk ketika berduel dengan pembalap lawan. Sesuatu yang bahkan sampai musim ini pun stigmanya sebagai tukang seruduk belum menghilang. Russell sendiri memang dikenal sebagai pembalap yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan hasil akhir yang maksimal. Dia rela bertaruh dengan apapun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, bahkan meskipun saat posisinya sudah cukup nyaman. Kebiasaan itu sudah ia bentuk di Williams, di mana mereka rela menggunakan segala cara untuk bisa meraih poin, seperti dengan apa yang dilakukan di musim 2021 pada GP Hungaria, Belgia, dan Rusia. Namun Russell kadang lupa jika Mercedes bukanlah Williams yang nothing tulus dengan peluang yang mereka punya. Mercedes adalah tim besar yang selalu punya banyak kesempatan untuk meraih hasil bagus, dan mindset nothing tulus atau YOLO seperti itu tidak akan membawa Russell ke hasil akhir yang ia inginkan. Terlihat dari cara pandang Russell terhadap setiap kesalahan yang ia buat dengan beralasan jika dia sedang mencoba untuk push lebih keras untuk hasil maksimal. Meskipun jujur dan terbuka kalau itu adalah kesalahannya sendiri, tapi Russell seakan-akan tidak memahami soal apa penyebab dia sering mengalami error atau mistake. Cara Russell memandang tim order juga selalu dari sudut pandang yang sempit dan cuma menguntungkan dirinya sendiri yang tanpa ia sadari bisa membawa situasinya menjadi lebih buruk. Russell seringkali sibuk dengan adu argumen di radio soal keputusan tim daripada memilih tenang yang siapa tahu bisa membuatnya lebih oke secara performa. Sesuatu yang normal sebenarnya bagi pembalap muda dan ambisius seperti dirinya. Namun jika egonya tidak bisa dimanajemen dengan bagus, hal itu hanya akan menimbulkan aura negatif yang bakal berdampak ke performanya. Dengan kelemahan Russell yang masih ada di seputaran dirinya sendiri, wajar jika Toto Wolff masih mengutamakan Lewis Hamilton sebagai pembalap utama atau leader di Mercedes. Secara skill atau talenta, mungkin keduanya sama. Namun secara kedewasaan dan pendekatan yang lebih terkalkulasi yang berdasarkan pengalaman, membuat Hamilton musim ini lebih baik dan bisa mengunci posisi ketiga di klasemen akhir pembalap. Apa yang harus dilakukan Russell adalah belajar sebanyak mungkin dari Hamilton, terutama soal peningkatan pemahaman soal manajemen balapan yang sangat krusial untuk bisa meraih hasil maksimal. Sisi positifnya adalah Russell sudah membuktikan jika dia punya kecepatan untuk bisa mengimbangi Hamilton, bahkan di beberapa situasi yang spesifik sekalipun. Tinggal eksekusi dan mindset saja yang harus dimatangkan untuk membuatnya menjadi pembalap yang diharapkan menjadi calon leader di Mercedes masa depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.